saya Rufita Atmayanti, dan di sebelah saya ini Dr. Andi Purnama Timur. Selamat pagi, Dok. Selamat pagi, Mbak Vita. Terima kasih waktunya telah menemani saya membahas soal-soal ini. Oke. Sebelumnya di sini saya akan mewawancarai jenengan terkait nilai-nilai dasar PNS yang biasa kita kenal dengan sebutan aneka. Aneka itu ada 5. Yang pertama, akuntabilitas, nasionalisme, etika publik, komitmen mutu, dan anti korupsi. Nah, di sini Pak Andi sebagai salah satu seorang ASN, saya akan menanyai bagaimana cara pengimplementasian nilai-nilai tersebut. Monggo Pak Andi. Ya, terima kasih Mbak Vita. Yeah. Sebelumnya saya karena saya ASN yang dalam hal ini prajabatannya sudah lama ya, jadi mungkin agak berbeda, tetapi kita sebagai ASN harus mengikuti nilai-nilai dasar ASN yang terbaru, yaitu aneka. Yang pertama A-nya adalah akuntabilitas. Akuntabilitas ini mudahnya kita memberikan definisi adalah suatu pertanggungjawaban. Nah, pertanggungjawaban apa? Pertanggungjawaban yang harus kita capai sebagai ASN. Nah, pertanggungjawaban itu bisa dari diri kita sendiri, lingkungan kita, dalam hal ini tim, misalkan kita bekerja dalam satu tim, atau pertanggungjawaban kita kepada pimpinan atau atasan kita. Nah, sebenarnya banyak nilai-nilai yang terkandung di dalam akuntabilitas itu. Kemudian kita tahu bahwa sebagai ASN kita tidak luput dari laporan istilahnya ya, sebagai bentuk pertanggungjawaban kita. Baik itu kita laporan harian, laporan bulanan, ada yang triwulan. Nah, itu otomatis setiap kita selesai mengerjakan suatu kegiatan, kita akan menyelesaikan laporan. Nah, itulah bentuk akuntabilitas kita. Nomor 2 yaitu nasionalisme. Nasionalisme itu pemahaman kita akan nilai-nilai kebangsaan. Kita perlu tahu bahwa Indonesia ini bukan negara dulu yang lahir, tetapi bangsa. Bangsa kita itu lahir sejak tercetuskannya Sumpah Pemuda. Sedangkan negara kita lahir itu baru tahun 1945 dengan diproklamasikan kemerdekaan. Nah, kita tahu pada saat Sumpah Pemuda itu nilai bangsa yang muncul adalah 3. Kita bertanah air yang satu, tanah air Indonesia, berbangsa satu atau bernegara satu, negara Indonesia, dan berbahasa persatuan bahasa Indonesia. Nah, untuk memahami nilai-nilai ini kita tidak lepas dari Pancasila yang merupakan dasar dari negara kita. Dari sila pertama aja, ketuhanan yang Maha Esa, ini mengandung arti bahwa bangsa kita adalah bangsa beragama, bukan bangsa yang ateis. Nah, saya tahu semuanya kan sudah beragama ya, jadi itu salah satu sudah contoh kita sudah perwujudan ya nasional. Terus yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Ini membawa arti bahwa sikap perilaku kita itu harus sesuai dengan moral atau nilai moral yang ada di kehidupan. Nah, yang Persatuan Indonesia sila ketiga, kita juga tahu bahwa bangsa kita ini kan beraneka ragam suku, beraneka ragam juga bahasa. Nah, jadi kita sebetulnya bersatu Indonesia itu bukan terdiri dari atas satu suku atau satu bahasa tadi bermacam-macam. Makanya lahirlah Persatuan Indonesia sila ketiga ini. Dengan keanekaragaman itu bukan menjadikan kita malah lemah, tapi kita harus lebih kuat, karena dari perbedaan itu ternyata membawa kekuatan yang bagus. Maksudnya untuk mempersatukan itu lebih enak gitu. Terus yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Ini mengandung arti bahwa kita kan ASN, kita duduk di pemerintahan. Nah, pemerintahan itu dari rakyat, ya, oleh rakyat dan untuk rakyat. Jadi karena pemerintahan itu dari, untuk dan oleh rakyat, maka
setiap kebijaksanaan itu harus diambil secara musyawarah untuk mufakat. Contohnya kita dalam kehidupan sehari-hari, kalau dalam melaksanakan suatu program atau kegiatan kita harus berunding dulu, mengadakan pertemuan. Nah, itu salah satu wujud musyawarah untuk mufakat. Nah, sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, mengandung arti bahwa dalam pelaksanaan pelayanan publik kita itu harus adil, tidak bisa membeda-bedakan. Ya, semua kita layani. Terus aneka yang ketiga yaitu etika publik. Etika publik itu refleksi dari standar atau norma mengenai tentang apa baik atau buruknya, baik buruknya atau benar salahnya tindakan atau keputusan kita dalam mengambil kebijakan untuk melaksanakan pelayanan terhadap publik. Nah, apa namanya? Dengan etika kita dalam melaksanakan suatu pekerjaan itu akan membawa hasil yang bagus. Contoh, kalau kita misalkan beretika keramah tamahan terhadap pelayanan, kecepatan, etika kita, maka tentunya ini akan memperlancar dalam pelayanan publik. Kemudian yang keempat adalah komitmen mutu. Komitmen mutu itu standar mutu yang harus kita capai. Nah, kita tahu semua untuk komitmen mutu ini kita sudah tahu kalau setiap instansi tentunya sudah melaksanakan atau membuat suatu SOP, standar operasional prosedur. Tentunya untuk melaksanakan itu di masing-masing instansi akan berbeda. Kenapa berbeda? Karena visi, misi, mutu, tata nilai kita berbeda. Nah, kita beracuan itu. Tetapi ada 4 nilai komitmen mutu yang harus kita tepati, yaitu efektif, ya, efisien, kemudian inovasi atau kreativitas, dan berkomitmen atau berorientasi terhadap mutu. Jadi itu yang utama. Sedangkan yang kelima, yang terakhir, kita anti korupsi. Nah, sesuai undang-undang anti korupsi arti korupsi sendiri di situ dinyatakan bahwa tindakan yang melawan hukum dengan memperkaya diri sendiri, orang lain atau korporasi. Nah, itu di mana memperkayanya itu merugikan keuangan atau perekonomian negara. Dari 9 nilai untuk anti korupsi mungkin ada 3 yang utama sebetulnya, tapi semuanya tetap keterikatan itu ada. Ya. Yang pertama kejujuran, kedua kedisiplinan, dan yang ketiga kesederhanaan. Karena semua kita tahu kalau orang dari hidupnya sederhana, mesti tuntutannya lebih tinggi. Nah, ini juga. Jadi seorang ASN, berperilakulah hidup sederhana. Gitu. Nah, mungkin itu yang bisa saya sampaikan untuk anekanya. Oke, Dok. Yeah. Nah, dalam pengimplementasian nilai-nilai dasar PNS tadi, kira-kira ditemukan adanya hambatan dan tantangan apa tidak? Sedangkan kita tahu bahwa di sekitar kita pasti juga ada beberapa ASN yang belum menerapkan nilai tersebut secara baik dan benar. Mengenai hambatan dan tantangan untuk pelaksanaan aneka tersebut jelas ada. Dari hambatan tantangan itu kita bisa menilainya dari pertama hambatan atau tantangan di diri kita sendiri. Kemudian hambatan dan tantangan di lingkungan kerja kita. Dan yang ketiga hambatan tantangan di lingkungan kita, yaitu dalam ini masyarakat sebagai pengguna layanan kita. Nah, untuk yang pertama, untuk pada diri kita jelas sangat sulit kalau pada seseorang, terutama orang yang tidak mau merubah ke arah yang lebih baik. Itu tantangan yang paling berat itu. Mengenai tantangan yang kedua untuk lingkungan kerja, misalkan pada diri sendiri sudah baik, tetapi di lingkungan kerja itu tidak mendukung, baik mengenai apa atau dalam hal apa, kita akan terjadi hambatan terus-menerus. Nah, gunanya kita terus-menerus dalam hal ini untuk mengurangi hambatan, maka kita perlu
melakukan komunikasi secara intens supaya hambatan apapun tidak menimbulkan miss di dalam pelaksanaan pelayanan publik. Sedangkan di masyarakat sebagai pengguna layanan tentunya harus diberikan pengertian, diberikan informasi mengenai pelayanan kita, sehingga hambatan dan tantangan terhadap aneka tersebut bisa diminimalisir. Ya, jadi itu yang bisa saya sampaikan untuk hambatan dan tantangan. Terus kira-kira ada atau tidak resiko apabila seorang ASN tidak menerapkan aneka-aneka tersebut? Ya, mengenai resiko terhadap ASN ini yang tidak melaksanakan aneka jelas ada. Tentunya resiko itu kita ada evaluasi ya. Ada evaluasi di instansi, dan kita tahu evaluasi itu dalam bentuk penilaian setiap tahun. Di awal tahun kita mendapatkan nilai, ada kekurangan kita apa di sana. Nah, resiko yang lain tentunya kita mendapatkan masukan dari masyarakat. Masukan itu sebenarnya bagus untuk memperbaiki, tetapi jangan sampai ini berlarut-larut. Contoh, kita sering mengadakan indeks kepuasan masyarakat. Nah, dari indeks kepuasan itu tahu bahwa layanan kita itu yang kurang apa. Sehingga dari layanan yang kurang, koreksi, evaluasi dari masyarakat itu bisa kita perbaiki. Nah, kalau masyarakat puas, kita tentunya akan lebih mudah bila berakses ke masyarakat, memberikan informasi. Tetapi kalau sudah kita dalam hal pelayanan publik kita jelek, maka akan susah kita akan mendapatkan kriteria yang baik. Jadi tentunya untuk ASN yang tidak melaksanakan aneka, siap-siap kita akan dinilai baik itu oleh pimpinan kita sendiri, masyarakat, dan yang memang paling berat adalah penilaian dari masyarakat itu. Jadi kesimpulannya intinya kita harus melakukan perubahan yang lebih baik disertai dengan rasa tanggung jawab gitu ya, Dok ya. Iya. Sebagai ASN harus seperti itu. Sekian baca Dok, terima kasih atas wawasannya. Semoga pesan yang saya terapkan nantinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.